Singkat dengan NIM 1804117133, semester 6, mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dalam video ini, saya akan mempraktekkan LPP untuk kelas 4 SD. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Shalom, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan ibadah singkat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341, Kuasamu dan Namamu. Kuasamu dan Namamu. Kita nyanyikan secara spontan. Kuasamu dan Namamu, hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di padang surya memekar berbuahlah tuai yang pembesar. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkat dan cinta kasih kami Bapak. Pembelajaran kami karena Bapak telah memberkatinya dari awal. Hanya melalui Yesus Kristus kami mengucap syukur. Materi kita pada hari ini adalah kemakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa alam. Nah, sebelum kita mencakup seperti apa sih kemahakuasaan Allah itu, kita harus tahu atau mengerti apa itu arti kuasa. Nah, kuasa ini dalam bahasa sederhana atau bahasa umumnya adalah kemampuan, bisa juga kesanggupan, bisa juga wewenang, bisa juga pengaruh, bisa juga kesanggupan dan tanggung jawab. Nah, berarti kalau kekuasaan Allah berarti itu kesanggupan Allah, kemampuan Allah, tanggung jawab Allah, dan wewenang Allah. Jadi, kuasa Allah itu seperti apa sih, wewenang Allah itu? Seperti apa sih kesanggupan Allah itu? Terutama dalam alam, seperti materi kita, yaitu kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa alam. Nah, peristiwa alam seperti siang hari, malam hari, pergantian dari siang ke malam, pergantian dari malam ke pagi lagi, itu termasuk kemahakuasaan Allah atau kesanggupan Allah. Jika kita pikir-pikir, adakah manusia yang sanggup atau yang bisa menyambungkan pergantian dari pagi ke malam maupun malam ke pagi? Manusia yang sanggup melakukan pergantian dari pagi ke malam, dari malam ke pagi, dari pagi ke siang, mungkin itu semua karena kekuasaan Allah, kesanggupan Allah, kewenangan Allah, dan tanggung jawab Allah. Masuk dalam kuasa Allah lagi. Kuasa Allah banyak seperti menciptakan, yaitu ada sawah, ada gunung, ada sungai, segala sesuatu yang sudah kita temukan terlebih dahulu, yang kita pikir sumbernya dari mana sih? Seperti itu. Asal mulanya dari mana? Seperti itu. Jika kita pikir-pikir, air itu dari mana? Terus mengalir. Jika kita pergi ke sungai sini, ada air. Ke sana ada air. Nah, itulah kekuasaan Allah yang tidak bisa kita bandingkan ataupun kita pikirkan. Kemudian kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 1. Di sana dijelaskan, mungkin semua menghafal, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, disinilah Allah berkarya, disinilah Allah sanggup atau berwenang menciptakan langit dan bumi dan serta segala isinya. Kemudian kita buka lagi Nehemia 9 ayat 6. Di sana dikatakan, hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Nah, di ayat ini dijelaskan Allah itu menciptakan segalanya, Allah itu menciptakan semuanya yang sudah kita sejak lahir kita sudah menemuinya tanpa tahu dari mana asal usulnya, karena Allah telah menciptakan semuanya. Di ayat ini juga dijelaskan, setelah Allah menciptakan semuanya, Dia juga memeliharanya, Dia memberi kehidupan kepada semuanya, dan kita pun sujud kepada Allah yang telah
memberi kehidupan, memelihara, dan menciptakan kita. Sama seperti arti kuasa tadi, berwenang dan bertanggung jawab. Jika bertanggung jawab berarti juga memenuhi dan memberi hidup. Seperti yang dikatakan Nehemia 9 ayat 6 tadi, dia juga memberi hidup kepada ciptaannya. Dan kita juga melihat bisa di Perjanjian Baru, yaitu di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan, karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, di ayat ini juga dijelaskan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya dari atas, dan semuanya sudah kita jumpai. Dan mungkin kita sudah bertanya-tanya, dari mana sih adanya ini, dari mana sih adanya itu. Nah, dalam ayat-ayat ini, ketiga ayat ini, kita sudah menemukan jawabannya. Semuanya itu sudah diciptakan Tuhan, sudah dipelihara Allah, dan juga sudah diberikan Tuhan untuk kita dan memenuhi kebutuhan kita. Kemudian, perbedaan antara kuasa Allah dan kuasa manusia, ya tentu sangat-sangat berbeda. Tuhan memberikan wewenang kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, untuk menjaga dan memelihara segala ciptaannya. Itulah kuasa manusia, memelihara dan menjaga ciptaannya, atau bertanggung jawab. Karena dalam pengertian kuasa tadi ada kata bertanggung jawab. Nah, disinilah manusia bertanggung jawab atas segala ciptaan manusia, atas segala ciptaan Allah. Manusia bertanggung jawab atas segala ciptaan Allah. Seperti juga sudah diperintahkan dari awal, pada saat Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, sudah diberikan kuasa untuk menjaga dan memelihara alam ciptaannya. Kemudian, pada saat dulu-dulunya Allah memberikan kuasa kepada Allah untuk menjaga setiap ciptaannya. Kita tarik ke masa sekarang. Bagaimana cara kita untuk menjaga atau tetap mempertanggungjawabkan apa yang diberikan Allah, wewenang yang diberikan Allah kepada kita, atau kuasa kita sebagai manusia? Itulah dari perbedaannya. Kuasa Allah yaitu menciptakan segala sesuatu yang ada. Kemudian kuasa kita sebagai manusia yaitu menjaga dan memelihara segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana bentuk kuasa kita? Yang pertama, seperti menjaga dari hal kecil, membuang sampah. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, ataupun jangan merusak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Semua itu dimulai dari hal-hal kecil. Jangan dibilang aku berkuasa atas segala ciptaan Allah, berarti aku harus menanam pohon kembali. Jangan dimulai dari hal yang terlalu besar. Mulailah dari hal yang kecil, dari sekitarmu, dari sekitar lingkungan rumah, maupun dari sekitar lingkungan sekolah. Seperti membuang sampah pada tempatnya, menyiram bunga setiap pagi, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Menjaga tumbuh-tumbuhan kita, baik itu di depan gereja maupun depan rumah kita sendiri ataupun depan sekolah. Nah, sekarang seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau kuasa Allah itu adalah menciptakan segala alam semesta, dan kuasa kita sebagai manusia adalah memelihara serta bertanggung jawab atas apa yang telah diciptakan Allah. Sekarang, apa yang menjadi kekagumanmu terhadap kuasa Allah? Nah, kuasa Allah ini banyak, seperti pergantian dari pagi ke malam, dari malam ke pagi, air yang tidak habis-habisnya di dunia ini, adanya udara. Apa yang menjadi kekagumanmu? Dan itulah yang menjadi tugas kalian untuk minggu depan. Buatlah puisi ataupun cerita singkat tentang kekagumanmu terhadap kemahakuasaan Allah. Contohnya seperti ini. Jika kamu begitu menganggap wow, istilahnya pada zaman-zaman sekarang ini, seperti indahnya matahari terbenam, ataupun air yang mengalir, indahnya persawahan, itu semua kan termasuk dari kuasa Allah atau ciptaan Allah. Nah, dari sanalah kamu itu menulis puisi atau cerita singkat. Aku mengagumi kuasa Allah dikarenakan melihat bagaimana indahnya
matahari terbenam, bagaimana sempurnanya hujan datang ke bumi, bagaimana terpenuhinya kehidupan hewan maupun manusia, dari tumbuh-tumbuhan, terserah maupun topiknya seperti apa, yang penting ditulis rapi dan dikumpul minggu depan. Baiklah, sekian untuk materi hari ini. Jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan, baik itu mengenai tugas maupun mengenai materi kita untuk hari ini. Jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, kita akan menutup pertemuan kita hari ini. Kita ibadah singkat kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila ku lihat bintang gemilapan, kita nyanyikan secara spontan. Bila ku lihat bintang gemilapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Untuk pertemuan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan materi yang diajarkan. Apapun yang kami dapat pada hari ini, Engkau yang menangkan di hati kami. Hanya melalui nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.